Halo, Assalamualaikum anak-anak sekalian. Bertemu kembali pada pertemuan IPS kali ini. Sama seperti pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tema 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subtema dengan judul kegiatan konsumsi. Ada baiknya, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian dapat menelaah kegiatan konsumsi. Sementara itu, untuk materi pembelajaran ada 4 poin. Yang pertama adalah kalian akan mempelajari tentang ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang kedua, kalian akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang ketiga, kalian akan mempelajari tentang penggolongan barang dan jasa untuk konsumsi. Dan yang keempat, kalian akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Nah, untuk lebih jelasnya, simak terus ya materi berikutnya. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, sementara konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen itu saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen, begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa adanya distributor. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menebak itu gambar apa? Nah, betul. Kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan konsumsi. Jadi, apa sih pengertian dari kegiatan konsumsi? Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari konsumen? Konsumen merupakan orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi. Pelaku konsumsi bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis, itu dinamakan dengan kegiatan konsumsi. Nah, terus bagaimana sih ciri-ciri kegiatan konsumsi itu? Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama adalah barang yang dikonsumsi merupakan buatan manusia. Contohnya adalah sepeda motor atau mobil. Yang kedua adalah barang yang dikonsumsi ditujukan langsung untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah manusia mengonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi akan mengalami penyusutan yang pada akhirnya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Contohnya, manusia menggunakan motor sebagai alat transportasi. Lama-kelamaan, nilai guna ekonomi dari motor tersebut akan berkurang. Nah, lanjut nih. Kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pola konsumsi? Yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat, di mana
Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsinya pun akan semakin tinggi juga. Begitupun sebaliknya. Ketika tingkat pendapatan masyarakat rendah, maka tingkat konsumsinya pun akan ikut rendah juga. Kemudian yang kedua adalah tentang selera konsumen. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda, dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya. Yang ketiga, harga barang. Di mana apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga suatu barang menurun, maka konsumsi barang mengalami kenaikan. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Yang kelima, jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil jumlah anggota keluarganya, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Yang keenam adalah lingkungan. Keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku konsumsi masyarakat. Contohnya, Indonesia yang termasuk ke dalam wilayah tropis tidak begitu membutuhkan baju hangat dibandingkan dengan daerah di wilayah kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya kita masuk ke materi tentang penggolongan barang dan jasa untuk konsumsi. Yang pertama adalah barang yang habis dalam satu kali pakai. Contohnya adalah ketika kita makan dan minum. Yang kedua, barang yang habis pakai untuk beberapa kali pakai. Contohnya adalah shampoo, pasta gigi, dan sabun mandi. Yang ketiga, barang yang habis dipakai dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah rumah, sepeda motor, dan mobil. Kemudian kita masuk ke dampak positif dan negatif perilaku konsumtif. Kegiatan konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Kita mulai dari dampak positif perilaku konsumtif. Yang pertama adalah membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Karena akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah mampu meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Karena konsumen akan berusaha menambah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Yang ketiga, mampu menciptakan pasar bagi produsen. Karena bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang dampak positifnya, kali ini kita akan belajar tentang dampak negatif dari perilaku konsumtif. Yang pertama adalah pola hidup yang boros. Orang yang membeli semua barang yang diinginkan
tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung. Karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan menyisihkan uang untuk ditabung. Yang ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Orang yang mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat sekarang tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah, sekian ya pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Untuk materi yang lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada buku siswa IPS kelas 7 di halaman 153 sampai 156. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.